baik cepat yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Namun perencanaan dan pelaksanaan program EBB menyimpan banyak risiko HAM. Melalui fungsi pengkajian penelitian dan pemantauan, Komnas HAM melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya satu, diskusi terfokus dengan kementerian lembaga terkait dengan program MBG, di antaranya BGN, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua, permintaan keterangan ahli gizi dan ahli kebijakan negara dalam perspektif HAM. Tiga, diskusi terfokus dengan organisasi sipil yang berfokus pada ketahanan pangan dan kesehatan dan perspektif HAM. Empat, koordinasi dan permintaan keterangan dengan Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM serta Kementerian Kesehatan berkaitan dengan pengawasan program MBG. Lima, studi lapangan di wilayah Kalimantan Barat. 6, pengamatan situasi pelaksanaan MBG di Jawa Barat. 7, pengamatan situasi pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, maaf. Lanjut saja ya. Lanjut. Komnas HAM menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan keterbukaan berbagai pihak yang telah menyampaikan keterangan, data, dan informasi dokumen kepada Komnas HAM. Berdasarkan langkah awal yang telah Komnas HAM melakukan, diperoleh berbagai temuan awal sebagai berikut. 1. Masih terlalu luasnya penerima manfaat dari MBG. Pemberian MBG dilaksanakan serentak untuk seluruh peserta didik, sekaligus kelompok 3B, membuat penyelenggaraan MBG berisiko tidak tepat sasaran. Penerapan MBG akan lebih efektif dan tepat guna bila difokuskan kepada kelompok khusus atau targeted groups seperti masyarakat di daerah 3T dan kelompok 3B yang sangat membutuhkan pemberian makanan bergizi. Kedua, terlalu luasnya peran BGN sehingga masih belum optimalnya pengawasan terhadap program MBG, yaitu BGN memiliki peran sebagai regulator yang merumuskan seluruh kebijakan teknis penyelenggaraan program MBG. Di saat yang bersamaan, implementasi program MBG juga dilakukan oleh BGN, seperti pengadaan, penentuan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, penyaluran insentif, sampai dengan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap SPPG juga dilakukan oleh BGN. Kemudian dalam pelaksanaan dan pengawasan program MBG masih terdapat ketidakjelasan pembagian peran dan ruang lingkup kewenangan antar instansi, meskipun telah terdapat aturan mengatur kewenangan setiap lembaga sampai pada tingkat kabupaten atau kota. Kemudian lemahnya koordinasi BGN dengan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan program MBG, termasuk dalam memastikan keamanan pangan, standar kesehatan lingkungan, dan pengolahan limbah dari proses produksi serta distribusi MBG. 3. Pelaksanaan MBG belum berorientasi pemenuhan gizi, yaitu 1. Pelaksanaan program MBG masih berfokus pada kuantitas jumlah penerima manfaat, belum memperhatikan kualitas gizi dan kebutuhan gizi dari penerima manfaat. 2. Belum optimalnya penerapan standar gizi atas makanan berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG, guna memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan asupan gizi sesuai kebutuhannya. 3. Belum adanya standar informasi kadar gizi dari setiap menu yang diterapkan oleh penerima manfaat. Kemudian keempat, penggunaan sumber pangan lokal pada menu MBG di daerah
belum diimplementasikan dengan baik. Karena adanya kendala seperti selera penerima manfaat dan kesulitan memperoleh bahan baku. Selanjutnya, belum ada dampak implementasi program MBG secara khusus dalam penurunan angka stunting atau TENKES di wilayah 3T, sebagai contoh di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Keempat, tidak adanya transparansi terkait informasi atas SPPG, yaitu beberapa sekolah penerima manfaat tidak mengetahui terkait kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh SPPG, termasuk syarat SLHS atau sertifikat layak higienis sehat. Kemudian belum adanya standar dan mekanisme yang jelas dalam penentuan wilayah layanan SPPG. Dan belum adanya transparansi dan kejelasan mekanisme pemberian sanksi baik administratif maupun penghentian sementara atau suspend operasional SPPG yang diduga terlibat dalam kasus keracunan makanan. Saya lanjutkan. 5. Maraknya peristiwa keracunan pangan. Dalam kurun waktu 2025 hingga Mei 2026 terjadi berbagai peristiwa keracunan pangan yang dikaitkan dengan penyelenggaraan program MBG di sejumlah wilayah di Indonesia. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan hingga 11 Mei 2026 tercatat sebanyak 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berkaitan dengan program MBG. Dengan jumlah terdampak mencapai 38.000 lebih orang yang terjadi di 36 provinsi dan 221 kabupaten kota. Terdapat perbedaan istilah yang digunakan antar instansi dalam melihat peristiwa keracunan pangan yang terjadi. BGN memberi istilah kejadian menonjol yang diakibatkan oleh gangguan pencernaan, sementara Kementerian Kesehatan dan BPOM memberi istilah keracunan pangan. Berikutnya, belum semua SPPG yang beroperasi memiliki SLHS. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, hingga 11 Mei 2026, sebanyak 27.649 SPPG telah beroperasi, sementara baru 15.728 SPPG atau 57% yang telah memiliki SLHS. Berikutnya, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, peristiwa keracunan juga terjadi di SPPG yang telah memiliki SLHS. Berikutnya, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh BPOM, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan di berbagai tempat, ditemukan berbagai bakteri sebagai agen penyebab keracunan pangan. Nama-namanya tidak saya sebutkan, nanti saya salah menyebut, tapi di dalam tulisannya ada nama-nama bakterinya. Bakteri-bakteri tersebut timbul sebagai akibat dari lamanya jangka waktu dari sistem penyelenggaraan makanan atau kontaminasi silang melalui air, tanah, vektor lalat, kotoran, ataupun penjamah makanan. Terdapat keterbatasan kapasitas dan kompetensi SPPG dalam penerapan standar keamanan pangan. Berikutnya, belum adanya informasi yang transparan terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap peristiwa keracunan kepada sekolah, orang tua, dan peserta didik. Berikutnya, belum ada penegakan hukum yang berkeadilan atas keracunan pangan akibat program MBG. Temuan ke-6, lemahnya penanganan tanggap darurat dan tanggung jawab pemulihan korban. Belum terdapat standar penanganan tanggap darurat jika terjadi peristiwa keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk penanganan korban dan pengujian sampel keracunan. Kedua, tidak jelasnya mekanisme pertanggungjawaban atas peristiwa keracunan dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait biaya penanganan korban keracunan dan biaya pengujian sampel makanan. Temuan ke-7, tindakan pelaporan atas kritik publik terhadap program MBG. Kami menemukan adanya beberapa pihak yang melaporkan ke kepolisian terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik atas program MBG, terutama kritik yang disampaikan melalui media sosial. Berikutnya, pelaksana program MBG mengedepankan respon litigatif atas kritik publik terhadap program MBG. Temuan ke-8, minimnya perlindungan terhadap petugas SPPG. Yakni, 1, tidak jelasnya status hubungan kerja antara yayasan dengan petugas SPPG.
Oleh pihak SPPG, para petugas disebut sebagai relawan. Namun secara faktual mereka mengerjakan pekerjaan tertentu, bekerja dengan jam kerja tertentu dan menerima upah atas pekerjaannya. Berikutnya, belum optimalnya pengawasan terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja petugas SPPG dalam pelaksanaan program MBG. Berikutnya, belum adanya jaminan pemulihan atas kecelakaan kerja bagi petugas SPPG. Untuk yang kasus terakhir ini, minggu kemarin, Pak Oli menerima pengaduan warga, bisa disampaikan secara lisan, Pak Oli, silakan tambahkan. Komnas HAM menerima pengaduan dari warga Kabupaten Langkat, pegawai atau relawan ya, SPPG di Kabupaten Langkat, yang mereka menyampaikan adanya kecelakaan kerja ketika akan berangkat ke SPPG. Nah, dari jam 6 ketika akan berangkat ke lokasi SPPG. Jadi kami lihat nih ada kecelakaan kerja dan dirawat di rumah sakit di Kabupaten Langkat, dan mereka korban membutuhkan pemulihan. Nah, dari kasus tersebut kami melihat seperti itu perlu adanya jaminan kesehatan untuk petugas atau relawan dari SPPG tersebut, kemudian kejelasan hubungan kerja seperti itu. Karena relawan atau petugas ini bekerja dari pagi kemudian sampai malam ya, bahkan ke pagi lagi, dari produksi sampai dengan distribusi. Nah, itu. Nah, berdasarkan temuan awal tersebut, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kuat telah terjadinya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya pelanggaran terhadap hak atas kesehatan, satu, kedua hak anak, kemudian yang ketiga hak atas pangan, keempat hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kelima hak atas informasi, ketujuh hak atas pekerjaan yang layak, dan kedelapan hak atas pemulihan bagi korban. Kemudian Komnas HAM sampai saat ini masih menjalankan pengamatan situasi dan kajian di berbagai wilayah di Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan terhadap program MBG. Namun berdasarkan temuan awal serta melihat perkembangan situasi yang berkaitan dengan program MBG, Komnas HAM merasa penting untuk menyampaikan 9. Jadi kami ada 9 rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola MBG. Sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa penyelenggaraan program MBG hanya ditargetkan kepada kelompok rentan dan masyarakat yang paling membutuhkan, khususnya balita, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik yang berasal dari rumah tangga desil 1 sampai 4 dan atau berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T melalui mekanisme distribusi yang akurat, transparan dan berbasis data mutakhir. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi terhadap tata kelola penyelenggaraan MBG, termasuk pada penerima manfaat, mekanisme pengawasan, penunjukan distribusi di wilayah layanan, serta evaluasi kinerja SPPG sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Kemudian yang ketiga, melakukan revisi terhadap peraturan pemerintah nomor 115 tahun 2025 untuk memperkuat tata kelola MBG yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip HAM, termasuk memperjelas pembagian peran dan fungsi antar kementerian atau lembaga, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan penerima dukungan sumber daya dalam pelaksanaan dan pengawasan program MBG. Kemudian yang keempat, memastikan penyelenggaraan MBG
tidak hanya berorientasi pada pencapaian kuantitas penerima, tetapi lebih fokus pada pemenuhan kualitas gizi sesuai kebutuhan penerima manfaat, termasuk penyediaan informasi yang transparan mengenai kandungan gizi pada setiap menu MBG. Saya lanjutkan, rekomendasi kelima, memastikan seluruh penyelenggara program MBG memperkuat langkah-langkah mitigasi risiko keracunan pangan melalui penerapan standar keamanan pangan yang konsisten, mempercepat pemenuhan SLHS pada seluruh SPPG, penyediaan dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memadai, pengelolaan sampah makanan yang layak, meningkatkan jumlah petugas SPPG yang terlatih, meningkatkan peran kementerian atau Dinas Kesehatan dan BPOM dalam melaksanakan fungsi pengawasan, melaksanakan uji kualitas makanan MBG secara berkala dan sewaktu-waktu, serta memberikan sanksi secara transparan dan akuntabel bagi SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan tersebut. 6. Menjamin hak setiap orang dalam menyampaikan pendapat, masukan maupun kritik terkait pelaksanaan program MBG tanpa adanya intimidasi dan ancaman akan proses hukum. Aparat penegak hukum harus mengedepankan mekanisme restoratif justice, mempertemukan pihak-pihak yang terlibat, serta mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan. 7. Memastikan penyusunan dan penerapan mekanisme tanggap darurat yang cepat, jelas, dan terkoordinasi dalam menangani peristiwa keracunan pada program MBG, termasuk prosedur pengujian laboratorium atas sampel makanan yang efektif dan akurat hingga penyampaian laporan secara transparan dan akuntabel. 8. Memberikan kepastian atas pihak yang menanggung seluruh biaya penanganan, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan pemulihan korban dugaan keracunan yang berkaitan dengan program MBG sampai korban dinyatakan pulih, termasuk biaya pengujian laboratorium atas sampel makanan. 9. Memberikan kepastian status hubungan kerja bagi para petugas SPPG, mengatur jam kerja yang layak, menyusun standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta memberikan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan selain BPJS Kesehatan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atas materi yang kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ubed dan Mas Suli, saya Bene dari Kompas TV. Tadi kan dari sekian banyak rekomendasi gitu dan daftar permasalahan yang ditemukan oleh Komnas HAM, apakah kiranya dari Komnas HAM sendiri juga ada rekomendasi untuk memberhentikan sementara program MBG ini? Terima kasih. Sebagaimana judul dari keterangan pers ini, Komnas HAM meminta evaluasi menyeluruh atas program MBG. Itu penekanan kami. Gitu ya. Terima kasih. Yang lain? Baik, selamat siang, saya Intan dari Harian Kompas. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Mungkin pertama tadi menegaskan pertanyaan pertama soal evaluasi menyeluruh, apakah ini harus dihentikan atau tidak? Karena kan selama ini sudah muncul wacana selalu evaluasi dilakukan tanpa menghentikan program sementara begitu ya. Dan ternyata persoalan juga masih muncul kembali. Nah, apakah dorongannya memang diperlukan begitu penghentian sementara sambil evaluasi menyeluruh? Atau bagaimana mungkin dorongan dari Komnas HAM. Yang kedua juga tadi kan disampaikan BGN ini memiliki 2 fungsi yang berjalan sekarang ini ya, sebagai regulator juga untuk implementasi juga sekaligus dilakukan BGN. Apakah berarti harus dipisah begitu? Nanti harus regulator sendiri yang untuk memastikan implementasi sendiri begitu, tidak bisa seperti sekarang yang semuanya dipegang BGN. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi terkait dengan sasaran penerima kan difokuskan ke 3B dan 3T dan juga mungkin ke desil 1 dan 4 yang mungkin paling membutuhkan. Nah, ini bagaimana mungkin Komnas HAM memberikan saran, karena kan sekarang SPPG sudah berdiri seperti sekarang dengan jumlahnya banyak seperti ini, dan mungkin kan akan juga memberikan dampak pada SPPG yang sudah berjalan dan berdiri, yang sebenarnya mungkin tidak mencakup 3B dan 3T, juga mungkin tidak di desil 1 dan 4. Nah, ini bagaimana memastikan hak-hak mereka SPPG ini juga tetap terjamin begitu ya, tanpa mengorbankan mereka begitu. Terima kasih.
Mas, izin dari Christine dari kompas.com mau tanya terkait ini kan ada beberapa usulan jika SPBG ini dihentikan tapi nanti masuk ke kantin sekolah. Nanti ada rekomendasi atau usulan dan juga ada berpendapat bahwa evaluasi ini akan terjadi apabila dari pengaruh politik yang ada di pemerintahan bisa terjadi. Menurut dari Komnas HAM pandangannya gimana? Terima kasih. Baik, saya Yus dari Berita Satu, Mas Pramono dan juga Mas Uli. Mungkin saya menambahkan sedikit terkait pertanyaan ini. Ini kan rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM. Kira-kira rekomendasi ini nanti akan disampaikan kepada siapa? Apakah langsung disampaikan Pak Presiden ataukah ke BGN ataukah ke lembaga-lembaga yang terkait? Yang kedua, dalam pelaksanaan nanti apakah ada tenggat waktu dari Komnas HAM sendiri terkait dengan pelaksanaan dari rekomendasi ini? Dan jika sampai tenggat waktu tidak dilakukan, kira-kira apa yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sendiri? Oke, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, saya kira penting bagi para pihak ya saat ini ya, terutama yang punya kepedulian akan mungkin KPK dari sisi potensi korupsinya. Lalu misalnya pihak lain dari sisi apanya. Lalu Komnas HAM hari ini memberi rekomendasi terkait dengan aspek hak asasi manusianya gitu ya. Jadi banyaklah pihak yang seharusnya memberi masukan soal ini. Kalau kemarin-kemarin kami melihat pihak yang memberi masukan, rekomendasi, perbaikan itu dianggap tidak setuju program MBG, kan begitu. Tapi kita melihat tampaknya pemerintah belakangan tampaknya mulai mendengar. Nah, dalam momentum inilah Komnas HAM kami sudah bekerja sejak April yang lalu. Nah, kesempatan ini juga kami manfaatkan untuk ikut memberi dorongan itu dari aspek hak asasi manusia. Nah, kira-kira begitu. Jadi, mudah-mudahan semakin banyak pihak yang memberi masukan, catatan, rekomendasi, maka pemerintah akan makin memperbaiki tata kelola MBG ini. Nah, kira-kira begitu. Pak Uli soal fungsi BGN. Terkait dengan peran BGN ya di Kepres 115 tahun 2025 tentang tata kelola MBG, itu ada beberapa peran ya dari BGN sebagai implementer termasuk di dalamnya adalah penunjukan SPPG untuk pengadaan ya seperti itu. Nah, itu sebenarnya peran yang sangat krusial seperti itu di sini. Di pasal 61 Kepres 115 tahun 2025 ini yang kami rekomendasikan itu tidak ada, dicabut itu. Makanya perlu revisi pasal 61 ini karena disitulah adanya loophole, titik bolong gitu terkait dengan terlalu luasnya peran dari BGN. Tadi dia sebagai implementing juga gitu, regulator. Nah, kemudian peran BGN yang lainnya adalah dia sebagai pengawas gitu. Di internal tentu ada pengawas gitu. Eksternal itu yang di Kepres 115 itu ada KL yang lain ya. Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan izin tentang SLHS ya. Termasuk BPOM di situ untuk pengawasan makanan olahan, Bappetan pengawasan terhadap makanan segar. Tetapi peran mereka ini belum terlihat optimal karena di Kepresnya juga perlu lebih diperjelas peran dari mereka. Nah itu pengawasan sebetulnya harusnya diberikan kepada pengawas eksternal gitu. Seperti BPOM, kemudian juga Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, dan satu lagi yang jangan dilupakan juga terkait dengan aspek keselamatan kerja di SPPG. Oke lah mereka relawan gitu, tapi faktanya mereka kerja kan gitu dari pagi sampai pagi lagi gitu. Nah,
keselamatan kerja ini rawan sekali di SPPG dan juga ketika distribusi pangan MBG-nya ke sekolah-sekolah. Nah, perlu pengawasan dari kementerian yang terkait, Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini. Di tingkat kabupaten, provinsi, kota punya unitnya tersendiri, Dinas Tenaga Kerjaan. Itu juga belum terlihat di dalam Kepres 115. Jadi untuk tata kelola yang baik, perlu ada pelibatan pengawasan dari KL yang lainnya yang diberikan wewenang yang luas, seluas-luasnya, termasuk juga untuk pengawasan terkait pengadaan seperti itu. Nah, itu yang perlu jadi diberikan kepada lembaga lain, diberikan juga anggaran yang layak, akses yang seluas-luasnya. Nah, kemudian yang kami tekankan di sini juga terkait dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, ya, termasuk penerima manfaat. Ya, gitu. Penerima manfaatnya juga di Kepres 115 itu kalau menurut kami terlalu luas, ya, gitu. Terlalu luas penerima manfaat. Kalau Komnas HAM tadi rekomendasinya terhadap kelompok-kelompok tertentu, tertarget, ya. Balita, gitu. Balita bawah 5 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik dari desil 1 sampai 4, ya. Desil 1 itu kan paling miskin, sampai 4 rentan miskin. Nah, itu kami yang tekankan di situ, dan yang berada di wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Kenapa ini kami batasi target dari penerima MBG, atau di Kepres itu bahasanya penerima kelompok sasaran, ya, kelompok sasaran. Kalau kami penerima manfaat, karena memang tujuan awal adanya intervensi terhadap pemenuhan gizi ini adalah terhadap kelompok balita 3B, kemudian juga desil 1 dan 4 dan wilayah 3T. Jadi itu sebenarnya tata kelola yang urgent, gitu, yang Komnas HAM rekomendasikan berdasarkan pengamatan situasi dan kajian Komnas HAM. Baik, jadi teman-teman sekalian, soal sasaran ini kalau bagi Komnas HAM kan kita bicara siapa kelompok yang paling rentan, gitu ya, untuk mengalami malnutrisi, stunting, gitu. Nah, itulah mereka yang harus mendapatkan perhatian lebih, itu kuncinya, gitu. Siapa mereka? Maka mereka adalah tadi kelompok itu yang berasal dari kategori desil 1 sampai 4 dan mereka yang ada di 3T. Pertanyaannya, sekarang yang SPBG sudah berdiri, desil 1 sampai 4 itu bukan hanya yang ada di 3T, tapi di kota-kota besar juga ada, di provinsi-provinsi besar juga mereka banyak, gitu. Nah, memang kalau kita lihat data SPPG yang ada di wilayah 3T memang itu yang perlu lebih dipercepat pendiriannya, gitu. Kalau yang di kota-kota besar sudah banyak lah, tapi kalau yang di 3T itu yang masih perlu percepatan. Jadi fokusnya soal itu. Yang berikutnya, Komnas HAM sih tidak bicara soal pelibatan kantin atau nanti pemberiannya secara cash misalnya, itu soal teknis yang itu kami serahkan ya kepada BGN dan pemerintah, ya. Kami bicara soal prinsip-prinsip hak asasi manusianya, gitu ya. Jadi kami tidak bicara soal mekanisme penyalurannya. Kan kalau mekanisme penyaluran kan banyak, gitu ya. Tapi kami tidak mau masuk soal itu. Itu soal lebih teknis. Kami bicara soal prinsipnya. Rekomendasi kepada siapa? Tentu saja kita upayakan bisa sampai kepada pemerintah, kepada presiden, kepada Kemenko Pangan, kepada BGN, kepada kepolisian, karena tadi ada aspek misalnya soal kriminalisasi misalnya, kan itu juga perlu penanganan. Kepada Kemnaker kami juga perlu sampaikan, kepada BPOM dan lain sebagainya. Jadi instansi-instansi banyak yang kami nanti sampaikan rekomendasi ini. Ini kajian dan pengamatan situasi kami belum selesai, gitu ya. Ini baru setengah jalan, tapi kami sudah menemukan banyak temuan. Nah, kira-kira begitu, gitu. Jadi sayang kalau hari ini kita nggak sampaikan dulu, mumpung momentumnya dapat. Gitu. Nah, nanti di akhir tugas kami
nanti kami akan sampaikan lebih menyeluruh dan lebih detail. Nah, kira-kira begitu. Gitu ya. Kamu tuh maksa. Kalau dari apa yang kami sampaikan, kami bicara soal satu regulasi. Oke ya. Jadi regulasinya direvisi gitu ya. Gitu ya. Lalu kemudian kewenangan lembaga itu perlu diatur ulang. Gitu ya. Kewenangan lembaga penyelenggara, pelaksana, pengawas itu perlu ditata ulang. Gitu ya. Lalu kelompok sasaran perlu direfocusing. Gitu ya. Jadi banyak aspek yang disebut sebagai evaluasi menyeluruh itu, gitu ya. Jadi banyak aspeknya, termasuk soal bagaimana memitigasi potensi keracunan pangan tadi yang agak detail kami sampaikan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya kalau pemerintah serius membuat ini program betul-betul ingin mencapai tujuan awalnya. Gitu ya, yakni mengatasi malnutrisi, stunting, gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira gitu ya. Udah tadi. Gitu teman-teman ya, cukup ya. Baik, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.